Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah online pada minggu pagi ini. Dan mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah pimpin sertai kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dan terima kasih Kau telah kumpulkan kami pada ibadah online pada minggu pagi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami mampu dan bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati hati kami, pimpin sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menjamah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan ini ya Tuhan layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan ini kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau hingga saat ini kami boleh masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, untuk boleh datang ke hadirat Tuhan,
memuji dan memuliakan Tuhan, dan sekali lagi kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong persiapkan hati kami, tolong berikan kami hikmat yang daripada-Mu, biarlah kami boleh memiliki hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, hati yang siap dididik oleh kebenaran firman Tuhan, hati yang siap untuk menerima dengan penuh kelembutan segala firman yang Tuhan mau sampaikan ke dalam hidup kami. Dan kami berdoa biar firman itu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah roh untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan ia di belakang salib-Mu, biarlah roh Tuhan saja yang berkata-kata melalui lidah dan bibirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan permohonan kami ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Rehobot Filia Minggu 28 Juni 2020. Senang sekali kalau pada pagi hari ini saya bisa menyapa saudara melalui layanan internet, walaupun kita belum bertemu satu dengan yang lain. Tak terasa sudah sekitar 15 sampai 16 kali kita melakukan ibadah online, dan saya berharap dalam minggu-minggu yang ke depan kita bisa kembali berkumpul bersama di tempat ini untuk boleh memuji, memuliakan Tuhan dan bersekutu bersama dengan saudara seiman. Pada hari ini saya akan mengambil suatu tema yang berjudul Prajurit Kristus yang Siap Sedia. Kita ambil nats pokoknya di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai yang keempat. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Bisa tolong bacakan? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang suatu tokoh di dalam Alkitab, suatu tokoh pemuda dalam Alkitab yang memiliki peran yang sangat besar di dalam pembentukan jemaat-jemaat Tuhan gereja mula-mula. Siapa dia? Dia adalah Timotius. Nah, Timotius ini adalah seorang pemuda yang merupakan anak rohani dari Rasul Paulus sendiri. Timotius adalah pemuda yang dilahirkan di kota Listra di daerah Galatia, atau pada zaman modern ini termasuk di dalam kawasan negara Turki. Nah, Timotius dibesarkan dalam keluarga yang sangat amat baik. Bahkan Paulus ketika mengenal dia lebih dekat, Paulus memahami bahwa roh yang ada dalam diri Timotius adalah roh yang sama yang ia temui pada ibunya dan bahkan pada neneknya. Kita bisa baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, kita bisa lihat di ayat ini, Paulus mengenal iman yang tulus ikhlas, atau di dalam terjemahan Alkitab bahasa lain, Paulus mengenal iman yang genuine, iman yang nyata, iman yang asli. Timotius dibesarkan di dalam keluarga yang sangat baik secara rohani. Nah, Timotius ini dipercayakan Paulus dalam berbagai kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di banyak tempat, mulai dari di Makedonia, di Korintus, di Tesalonika, di Berea, bahkan terakhir ia menjadi gembala sidang di Efesus. Nah, kalau kita membahas mengenai kitab 1 dan 2 Timotius ini adalah suatu kitab yang sangat unik. Ini adalah suatu surat yang ditulis Rasul Paulus ketika ia sudah tua, di penjara yang dingin di kota Roma. Dan ia menyadari bisa saja bahwa surat ini menjadi surat terakhirnya yang ia tulis kepada anak rohaninya Timotius sebelum ia dibunuh oleh kaisar saat itu. Dan memang benar, setelah menulis surat ini akhirnya Paulus dibunuh oleh kaisar Nero. Dan kalau kita membaca surat ini, kita bisa bayangkan bahwa kita menjadi Timotius dan kita mendapat surat yang ditulis oleh teman seperjuangan kita dalam melayani Tuhan, atau juga bapak rohani kita, surat terakhirnya sebelum ia meninggal. Betapa suatu surat yang sangat mengharukan dari Paulus kepada Timotius. Nah, apa sih isi suratnya? Surat 1 dan 2 Timotius ini memiliki banyak isi yang sangat baik, mulai dari kepemimpinan Kristen, cara bagaimana kita hidup saleh, mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Tapi yang mau saya angkat pada pagi hari ini adalah bagaimana Paulus memberikan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan kepada anak rohaninya Timotius, bagaimana terus kuat di dalam Tuhan, bertekun dalam Tuhan untuk menjadi prajurit Kristus yang siap sedia di dalam melayani Tuhan. Untuk menjadi prajurit Kristus yang siap sedia, ada 2 poin yang mau kita bahas pada pagi hari ini.
Terutama ada di ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, prajurit yang baik adalah prajurit yang mau untuk ikut menderita. Apa sih menderita di sini? Menderita dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai endunamo, atau yang biasa kita lebih familiar dalam bahasa Inggris dengan kata to endure, atau untuk bertahan, memiliki daya tahan. Nah, memiliki daya tahan yang seperti apa? Memiliki daya tahan yang untuk hidup disiplin, untuk fokus pada tujuan kita, untuk melatih fisik dan mental kita, menjaga hati dan pikiran kita. Nah, prajurit yang baik, ia mau ikut menderita untuk ditempa supaya dirinya menjadi kuat dan dewasa secara fisik maupun secara rohani. Nah, pendewasaan secara rohani ini tidak bisa serta-merta diiringi langsung dengan lanjutnya usia. Jadi seorang yang lanjut usia tidak otomatis membuat dia dewasa secara rohani. Kita bisa lihat Timotius di sini bahwa dalam usia yang masih sangat muda, dia sudah sangat dewasa secara rohani, ikut di dalam berbagai pelayanan Rasul Paulus. Kenapa Timotius bisa demikian? Karena dia mau hidup untuk disiplin, menjaga hati dan pikirannya untuk terus kuat di dalam Tuhan. Nah, kiranya di masa-masa seperti ini kedisiplinan kita boleh terus semakin baik, boleh terus menjaga kedisiplinan kita di dalam kehidupan doa kita tiap hari, di dalam kehidupan saat teduh kita, di dalam kita menjaga hati dan pikiran kita dari hal-hal yang mencemari, hal-hal dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar untuk bukan hanya mendengar, tapi merenungkannya dalam hidup kita dan melakukannya. Sehingga kita bisa bertahan, makin kuat di tempat di dalam Tuhan, sehingga bisa kita makin berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, ada poin yang kedua ayat yang keempat, bisa tolong bacakan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Prajurit yang baik adalah prajurit yang fokus, tidak memusingkan pikiran dia kepada hal-hal di luar apa yang komandannya katakan. Nah, siapa sih sebenarnya komandan kita ini? Komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tapi siapa sebenarnya musuh yang kita lawan? Nah, musuh yang kita lawan kita bisa baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa sebenarnya musuh kita lebih dari yang kelihatan. Musuh kita tidak kelihatan, kita melawan roh-roh penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Untuk bisa melawan mereka kita tidak bisa berdiam diri saja, tapi kita perlu selain menjaga kedisiplinan kita perlu taat pada kebenaran firman Tuhan dan juga fokus kita tidak dialihkan oleh hal-hal yang duniawi ini. Ya, kita di masa-masa seperti sekarang jangan terlalu banyak main sosial media, melihat berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, tapi lebih baik kita fokuskan diri kita pada Tuhan, pada komandan kita, apa yang Tuhan mau, berdoa, mencari tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita. Dan ketika kita menemukannya, kita melakukan apa yang Tuhan mau, dan biarlah hidup kita jadi berkemenangan di dalam Tuhan. Sama seperti Timotius melakukan dua hal ini dengan sangat baik. Ia menjadi prajurit Kristus yang siap sedia, yang mau ikut menderita, ikut bertahan, menjaga kedisiplinannya di dalam Tuhan. Dan yang kedua, dia taat pada perintah komandannya, dia taat pada perintah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan dia berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, pada akhir hidupnya, Timotius sendiri pernah dipenjara, disiksa, dan dilepaskan, dan terakhir ia meninggal ketika menjadi gembala sidang di Efesus. Tapi ia hidup berkemenangan di dalam Tuhan, ia menjaga hidupnya tetap disiplin di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk menutup khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan menceritakan suatu kesaksian. Hiduplah seorang ibu dengan seorang anak perempuannya. Nah, keluarga ini hidup di dalam keterbatasan ekonomi. Tapi anak perempuannya ini dikenal sebagai anak yang sangat baik di sekolah. Ia sering membantu teman-temannya, baik dalam hal pelajaran maupun dalam hal kehidupan sehari-hari. Anak perempuan ini sangat disenangi baik oleh teman-temannya maupun juga oleh gurunya. Nah, suatu saat ketika pulang sekolah, anak ini terjatuh dari sepeda dan ia terluka. Nah, ibu ini di tengah segala keterbatasan ekonominya, akhirnya ia mengeluarkan uang untuk mengobati anaknya yang jatuh dari sepeda. Akhirnya ia tidak memiliki uang lagi yang bisa digunakannya untuk makan, untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, di tengah keterbatasan yang sangat
Dalam tersebut akhirnya ibu ini dan juga anaknya berdoa bersama. Mereka memanjatkan permohonan kepada Tuhan. Dan singkat cerita, datanglah tetangga-tetangga mereka untuk menolong mereka. Ada seorang tetangga yang datang untuk memberikan bantuan berupa tepung. Ada juga yang datang memberikan bantuan berupa gula pasir. Dan juga ada yang datang memberikan bantuan berupa mentega dan juga berupa kelapa. Nah, semua bantuan ini bisa diolah oleh ibu tersebut menjadi sebuah makanan yang bisa mereka konsumsi untuk melanjutkan hidupnya. Dan ternyata keesokan harinya datanglah ibu dari teman sekolah anak perempuan ini. Ibu itu mau berterima kasih kepada anak perempuan ini karena selama ini anak perempuan ini sangat baik kepada anaknya. Selama ini anak perempuan ini selalu menemani anaknya, selalu mengajari anaknya, membantu anaknya. Dan sebagai wujud terima kasih itu, ibu ini mau ikut membiayai sekolah dari anak perempuan yang merupakan teman sekolah dari anaknya sendiri ini. Dan kita bisa petik suatu pelajaran dalam kesaksian ini, bahwa di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi, ibu ini dan anaknya boleh terus bertahan di dalam Tuhan, selalu mengharapkan pertolongan Tuhan, selalu mendekatkan diri pada Tuhan, dan pasti Tuhan memberikan jawaban dalam setiap permasalahan hidup keluarga ini. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Allah tentang seorang prajurit Kristus yang selalu siap sedia. Sebagai prajurit atau tentara di sebuah negara untuk mempertahankan bangsanya, dia harus mendisiplinkan diri dalam mental, fisik, siap sedia dan keadaan bagaimanapun. Tetapi sebagai prajurit Kristus, kita harus mendisiplinkan hidup kita dalam doa, di dalam pikiran dan kehendak, di dalam takut akan Allah, supaya kita menang atas segala pencobaan di dunia ini. Di masa yang sulit ini, marilah kita mendisiplinkan diri kita kepada Tuhan, karena kita adalah prajurit Kristus yang siap berperang dengan keadaan dunia ini, sesuai dengan kesaksian tadi. Jika kita bertahan sebagai prajurit Kristus, kita mendisiplinkan hidup kita bertarung dalam pertarungan duniawi, kita akan menang. Kita juga bertarung dalam pertarungan rohani, maka kita juga akan menang. Saya akan tutup ibadah hari ini dengan doa berkat. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Taruh tangan kiri kita di dada sebagai tanda kita permohonan hidup kita atas segala keperluan, pergumulan hidup kita. Dan kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita sebagai tanda penyerahan, penyembahan, sebagai tanda hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu bahwa kami adalah prajurit-prajurit Kristus yang harus disiplin secara rohani, harus disiplin dalam pikiran kami, harus disiplin dalam kehendak hidup kami, dan juga harus mendisiplin di dalam doa kami ya Tuhan kepada Engkau, karena Engkau adalah komandan Tuhan bagi hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, di dalam pergumulan apapun kami percaya, Tuhan, kami adalah prajurit yang siap berperang dengan keadaan dunia ini, dan Engkau ada bersama-sama dengan kami, maka kami akan menang Tuhan di dalam peperangan dunia ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman Allah ini, apapun pergumulan mereka, Tuhan menolong hidup mereka, memberikan mereka kemampuan, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka satu kelebihan untuk mengatasi segala problem masalah dalam hidup di dunia ini. Apakah masalah pekerjaan, apakah masalah kebutuhan, apakah masalah ekonomi, apakah masalah sakit penyakit, atau apapun juga. Terus kami mempunyai daya tahan yang daripada-Mu Tuhan, ikut menderita di dalam penderitaan disiplin rohani, tapi semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Mereka akan menemukan jalan keluar, mereka akan mendapat kesembuhan, mereka akan mendapatkan kemenangan, karena Engkau adalah komandan kami, dan kami adalah prajurit Kristus Tuhan, yang berperang dalam dunia ini, dan memenangkan peperangan rohani, peperangan duniawi, karena Engkau bersama-sama dengan hidup kami. Angkat kedua tangan saudara, kita akan pulang dan membawa berkat daripada Allah Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya, maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama. Jadilah terang, jadilah saksi. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada.
Dan akhirnya saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, malah kita pulang dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Dengan segala kerendahan hati sidang jemaat menerima berkat ini, semua kita berkata amin.